Faisal Assegaf dan kawan-kawan telah bertekad menjebloskan Jokowi ke penjara. Sepandai-pandai tupai melompat, tapi pasti bakal terjatuh juga. Sehebat-hebatnya Jokowi membuat tipu daya Allah pasti lebih baik dan berlaku. Jokowi pasti bakal tersandung dan menemui karmanya. Kini Jokowi mulai menuai badai dari kejahatan politik yang selama 10 tahun tidak henti-hentinya menggoreskan berbagai kejahatan. Yang pasti Pak Prabowo akan upacara memimpin di sana ya, bareng Pak Presiden. Yang mungkin Pak Prabowo. Iya bareng. Mendampingi gitu. Mendampingi. Jadi pokoknya Pak Prabowo insya Allah kayak. Dilantik juga di IKN nanti. Kalau pelantikan di Senayan. Oh pelantikan di Senayan. Karena belum Kepresnya ya Pak, pemindahan ibu kota itu. Tentu ini menyangkut permesinan. Nah, mesin-mesin kita pasti kalah bersaing dengan mesin-mesin Cina tuh. Juga soal harga dan tenaga kerja terutama tuh. Jadi kelihatannya semua hal yang disembunyikan oleh Jokowi itu akhirnya tampil ke atas. Dan program bergizi gratis yang sudah dialokasikan di dalam anggaran RAPBN 2025 sebesar 71 triliun dan Sebab nilai 71 triliun tersebut jauh lebih rendah dari rencana awal yang menembus 400 triliun. Gadang mana? Tentu saja kebutuhan alokasi anggaran belanja yang disediakan pemerintah dalam APBN yang semakin besar nih, jadi wajar jika banyak pertanyaan awak. Nah, salah satunya bagaimana menyediakan alokasi dananya ya? Selama berkuasa, Jokowi bisa memanipulasi hukum dan mengandalkan penegak hukum dan mengendalikan penegak hukum, sehingga selama berkuasa bakal aman. Bagaimana nasib setelah lengser? Jeruji besi telah menantinya. Luar biasa nih orang. Jadi awal kan tanda-tanda deindustrialisasi udah terjadi sejak 3-4 tahun yang lalu kan. Bahwa ketika Jokowi pamerkan bahwa ada kelebihan pasokan energi di listrik di Jawa, dia tidak menerangkan bahwa itu terjadi karena deindustrialisasi. Nah, baru sekarang kita mulai mengerti bahwa tutupnya pabrik artinya buruh di PHK sekaligus kelebihan pasokan listrik kita, dan listrik yang kita pakai sekarang sebetulnya komponen impornya juga tinggi. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menjelaskan anggaran untuk program prioritas Prabowo tersebut sudah ditetapkan dalam postur anggaran tahun depan. Namun belum ditetapkan pengelolanya karena masih dalam proses sinkronisasi penyusunan RUU APBN 2025 dan penyesuaian nota keuangan APBN tahun ini. Tapi Ibu Menteri belum memastikan nih badan dan kementerian yang ditunjuk untuk mengelola anggaran tersebut. Ya. Jokowi dari awal memerintah hanya sibuk mengurusi diri sendiri dan keluarganya. Semua janji ketika kampanye hanya lip service, sehingga begitu dia memimpin semuanya terlupa. Karena memang niatnya bukan untuk mengabdi kepada rakyat, bisa jadi semua naskah pidatonya hanya dibuatkan stafnya. Jadi industri tekstil bangkrut itu juga menyangkut semua hal itu, pasti daya beli turun, harga-harga yang terkait dengan supply UMKM juga hancur. Jadi semua hal itu menunjukkan bahwa memang pemerintah ini udah gagal tuh. BG mungkin nama di mata anggarannya, pasti banyak nih saudara Uni yang minat. Ya, siapa tahu nak, awak bisa jadi vendor. Atau yang Uni khawatirkan nanti yang jadi vendor malah kroni-kroninya aja. Nah loh. Krisis, kegagalan, pengkhianatan pendukung, power yang meredup, dan keterpurukan diri mulai menghiasi kehidupan Jokowi. Jika Jokowi tidak segera bertobat, kehancuran dunia dan akhirat bakal segera terjadi. Luar biasa. Tapi dengan kedunguan, ambisi, dan kerakusan Jokowi, akhirnya Jokowi diterkam oligarki Taipan dan dijadikan jongosnya. Luar biasa. Pastinya yang harus disesuaikan dengan penurunan anggaran ini adalah gizi yang berkualitas. Dari sisi nilai mencukupi, tidak banyak potongan di sana sini. Masalah delivery, koordinasi, penggunaan jasa platform digital, nah itu yang harus benar-benar dijaga. Uni kok jadi mikir ya, mekanisme distribusinya gimana ya? Apa mungkin nanti akan dibagi-bagikan kartu kuliner begitu?
Jika Jokowi lengser, bisa diajukan ke pengadilan dan yang hakimnya punya jiwa profesional, jujur dan berintegritas ya.